Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik yang berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan juga market. Nah, seperti biasa ya, sebelum memulai, disclaimer dulu. Jadi, semua yang ditampilkan dan disampaikan di sini itu hanyalah informasi berdasarkan data dan opini. Jadi, ini bukan merupakan financial advice. Oleh karenanya, kalau teman-teman mau berinvestasi, sebelum investasi, lakukanlah riset pribadi yang teman-teman lakukan sendiri. Nah, makanya saya di sini tidak bertanggung jawab kalau teman-teman mengalami kerugian ataupun keuntungan. Oke, makanya ingat, your money, your own responsibility. Nah, sesuai judul videonya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tiga topik utama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perlambatan ekonomi global. Lalu kita akan membahas mengenai target ekonomi Indonesia. Dan terakhir kita akan membahas mengenai anjloknya harga saham brand. Nah, kita masuk ke topik yang pertama. Di topik pertama ini kita akan membahas mengenai berita-berita yang terkait dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di dunia internasional. Kabar yang pertama itu datang dari negara Amerika Serikat. Jadi, kalau kita lihat di layar, ini ada sebuah laporan yang namanya adalah The Challenger Report. Di Challenger Report ini, kita bisa melihat bahwa ternyata yang namanya PHK di negara Amerika Serikat itu sedang meningkat pesat, khususnya di bulan Agustus tahun 2024. Nah, kalau kita baca reportnya teman-teman, di sini itu udah ada datanya ya. Jadi di bulan Agustus tahun 2024 itu terjadi sekitar 75.000 PHK di negara Amerika Serikat. Oke. Nah, itu meningkat dari sekitar 25.000 yang ada di bulan Juli, sebulan sebelumnya. Nah, yang jadi highlight di sini adalah kalau kita exclude PHK yang terjadi di bulan Agustus tahun 2020 di saat terjadi pandemi, PHK yang terjadi di bulan Agustus tahun 2024 ini adalah PHK yang tertinggi di bulan Agustus sejak tahun 2009. Nah, karena kan pandemi itu kan emang kejadian luar biasa gitu kan. Makanya kalau kita kecualikan ya kan tahun 2020 itu, nah 2024 ini adalah angka PHK tertinggi untuk bulan Agustus dari tahun 2009 gitu. Jadi ini nih peningkatan angka PHK di Amerika ini sudah cukup mengkhawatirkan khususnya di bulan Agustus kemarin. Kabar yang selanjutnya datang dari negeri Tiongkok atau China. Di layar kita bisa lihat nih beritanya teman-teman. Jadi, youth unemployment rate atau tingkat pengangguran orang muda di China itu meningkat pesat di bulan Agustus. Jadi, berapa angkanya teman-teman? Angkanya adalah 18,8%. Nah, angka ini itu merupakan peningkatan yang sangat signifikan karena sebelumnya di bulan Juni angkanya itu cuma 13,2%. Jadi bisa dibilang saat ini di negara China itu sekitar satu dari lima orang muda itu masih belum bekerja teman-teman gitu. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa tren yang terjadi di China itu juga kurang baik gitu ya. Dalam artian menandakan kalau di China itu juga terjadi yang namanya perlambatan ekonomi. Nah, yang terakhir, kabar yang datang dari negara Jerman. Teman-teman pasti udah tahu dong,
brand asal Jerman yang namanya VW atau Volkswagen. Nah, di sini ada berita nih yang cukup mengagetkan gitu yang datang dari Volkswagen atau VW ini. Jadi, VW saat ini sedang mempertimbangkan untuk menutup pabriknya di Jerman. Ini belum pasti, baru dipertimbangkan. Oke, kenapa kok VW sampai berpikir mau menutup pabriknya yang ada di Jerman? Nah, bisa kita baca sendiri nih teman-teman artikelnya. Jadi, di sini salah satu alasan terbesar ya yang membuat VW mempertimbangkan untuk menutup pabriknya di Jerman itu adalah karena VW itu sekarang mau mengurangi biaya gitu. Ditambah lagi karena persaingan yang datang dari mobil-mobil yang diproduksi oleh China, khususnya mobil-mobil listrik dari China gitu. Jadi karena VW ini sekarang mau mengurangi biaya produksinya gitu kan dan juga karena kompetisi yang ketat yang datang dari negara China sehingga VW ini saat ini sedang mempertimbangkan apakah memang keputusan yang tepat untuk menutup pabriknya yang ada di Jerman gitu teman-teman. Nah, sekedar info tambahan nih, ini kurang lebih adalah detail dari pabriknya VW yang ada di Jerman. Kita bisa lihat di sini ya, pabrik ini itu udah ada dari tahun 1938. Bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri, pabrik VW ini udah ada teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga kapasitas produksi dari pabrik VW ini itu besar teman-teman. Bisa dibilang ini adalah salah satu pabrik otomotif terbesar di dunia. Kapasitas produksinya adalah sekitar 490.000 kendaraan per tahun gitu. Nah, juga jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh pabrik ini itu ada sekitar 70.000. Jadi kalau misal nanti pabrik ini tutup, nah bisa bayangin kan teman-teman, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Jerman, terutama ya bagi para pekerja yang bekerja di pabrik ini. Gitu. Jadi bisa dibilang ini juga suatu berita yang negatif gitu ya, yang datang dari negara Jerman. Nah, gimana teman-teman setelah mendengar berita-berita dari dunia internasional tadi? Apakah teman-teman menjadi pesimis atau teman-teman tetap optimis, terutama pada perekonomian Indonesia? Nah, kebetulan di topik kedua ini kita akan membahas mengenai target ekonomi dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Oke, jadi gimana sih target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal ketiga tahun 2024 ini? Nah, kemarin Ibu Sri Mulyani itu menyampaikan nih target dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2024. Yang ternyata targetnya itu cukup tinggi teman-teman, yaitu angkanya ada di 5,06%. Berarti target pertumbuhan ekonomi negara Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 itu ada di atas 5%. Nah, apakah ini merupakan target yang realistis? Untuk mengetahui apakah kira-kira target ini dapat tercapai atau tidak, di sini kita akan lihat nih beberapa data yang mungkin mendukung target ini. Data yang pertama itu adalah data surplus neraca dagang. Jadi, apa itu neraca dagang? Neraca dagang itu adalah selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Kalau ekspor lebih daripada impor, ya jadi ekspor kita lebih besar daripada impor,
itu artinya negara kita mengalami surplus. Nah, artinya bagus kalau negara itu surplus. Artinya lebih banyak ekspor daripada impor. Sedangkan kalau lebih banyak impor dibandingkan ekspor, nah itu yang namanya defisit. Oke, bagaimana kondisi neraca dagang ini di bulan Juli dan Agustus kemarin? Karena kan data September belum ada ya. Sedangkan kuartal ketiga itu kan bulan Juli, Agustus, dan September, ya kan? Makanya kita lihat yang udah ada dulu nih teman-teman. Kalau kita lihat di bulan Juli dan bulan Agustus itu ternyata neraca dagangnya masih positif, artinya masih surplus. Nah, ini merupakan berita yang bagus karena dengan neraca dagang yang positif itu menandakan bahwa target pertumbuhan ekonomi itu jadi makin mungkin dicapai gitu karena didukung oleh neraca dagang yang positif atau surplus. Kemudian ada juga data kepercayaan konsumen. Jadi kalau angka kepercayaan konsumen ini tinggi atau naik, itu artinya konsumen yang ada di negara Indonesia itu merasa optimis. Sebaliknya, kalau angka kepercayaan konsumen ini rendah atau turun, itu artinya konsumen yang ada di negara Indonesia itu merasa pesimis. Nah, bagaimana dengan kepercayaan konsumen di bulan Juli dan Agustus? Kita lihat di sini, ternyata bulan Juli dan Agustus mengalami peningkatan kalau dibandingkan dengan bulan Juni. Karena emang bulan Juni kemarin sempat turun teman-teman kepercayaan konsumennya. Sedangkan di bulan Juli mulai meningkat lagi dan terutama di bulan Agustus itu mulai meningkat cukup pesat. Gitu. Makanya bisa dibilang konsumen yang ada di negara Indonesia saat ini masih merasa optimis dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Berikutnya, data yang ketiga itu adalah data inflasi. Jadi, kalau kita lihat di sini, sepanjang bulan Juli dan Agustus, itu inflasi di Indonesia ini cukup terjaga di 2%, sekitar 2%. Oke, nah ini merupakan hal yang bagus. Karena kalau inflasi itu meningkat, apalagi meningkatnya tinggi, itu dampaknya akan buruk bagi perekonomian. Sedangkan kalau inflasi itu dijaga rendah, itu dampaknya akan positif bagi perekonomian. Karena kita lihat di sini bulan Juli dan Agustus tuh angkanya masih di kisaran 2%, artinya di sini data inflasi itu juga mendukung untuk tercapainya target perekonomian di kuartal ketiga tahun 2024 ini. Nah, data terakhir itu adalah data mengenai nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat atau US dollar. Kita bisa lihat juga di sini ya, dari awal Juli ya sampai ya kurang lebih akhir September itu rupiah itu mengalami penguatan terhadap US dollar. Kenapa ini eh, bisa berdampak pada perekonomian Indonesia? Karena kalau rupiah mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat, itu artinya nanti perusahaan-perusahaan atau individu-individu di Indonesia yang mau beli barang dari luar, itu kan belinya pakai dolar. Nah, kalau dolarnya semakin murah, otomatis harga barangnya juga semakin murah, ya kan? Nah, itu akan berdampak positif. Karena dengan demikian, input cost atau biaya itu bisa menurun dengan menguatnya rupiah terhadap dolar. Gitu teman-teman. Jadi penguatan rupiah terhadap dolar ini juga berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dan ini juga mendukung kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia
sekitar 5% di kuartal ketiga tahun 2024. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu anjloknya harga saham brand. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya tentang penurunan harga saham brand selama beberapa hari ke belakang. Nah, salah satu event yang menjadi pemicu utama dari penurunan harga saham brand selama beberapa hari ke belakang itu adalah karena saham brand ini baru aja dikeluarkan dari indeks FTSE Russell. Kalau kita lihat di layar, ini adalah dokumen resmi dari FTSE mengenai kenapa saham brand dikeluarkan dari FTSE Global All Cap Index. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata salah satu alasan utama dikeluarkannya saham brand itu adalah karena adanya high shareholder concentration dan juga sesuai dengan FTSE Russell Recalculation Policy and Guidelines. Oke, khususnya di video ini kita akan membahas mengenai topik ini teman-teman, yaitu high shareholder concentration atau tingginya konsentrasi pemegang saham brand. Nah, kalau kita lihat dokumen keterbukaan informasi yang disubmit oleh brand, di sini kelihatan ya bahwa memang per tanggal 19 September tahun 2024 itu 96% saham brand ya, sekitar 96% itu dimiliki oleh 4 pemegang saham aja. Jadi memang saham brand ini kepemilikannya itu sangat terkonsentrasi di 4 pemegang saham ini karena 4 pemegang saham ini memiliki sekitar 96% dari total semua saham brand. Nah, makanya itu make sense kenapa FTSI menjadikan hal ini sebagai concern. Karena 4 pemegang saham memiliki 96% dari total saham yang ada. Itu sangat-sangat terkonsentrasi. Nah, ternyata kejadian keluarnya saham brand dari indeks FTSE ini itu sangat berpengaruh terhadap harga saham brand. Bisa kita lihat di layar, dari tanggal 11 September sampai penutupan di hari Jumat kemarin, tanggal 27 September, kita bisa melihat harga saham brand ini mengalami penurunan sekitar 40%, ya, hampir 40%. Nah, walaupun harga sahamnya turun 40%, kita bisa lihat di sini, ternyata valuasi brand ini masih sangat-sangat mahal, teman-teman. Kita lihat ya, PE ratio-nya tuh ada di kisaran 500. Terus price to book value-nya ada di kisaran 120. Juga price to sales-nya ada di kisaran 100. Oke, jadi berdasarkan data-data ini aja, kita bisa melihat bahwa saham brand itu dihargai dengan valuasi yang sangat-sangat mahal. Terus, kita juga bisa melihat dari perspektif lain, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini market cap brand ya dengan harga tadi, harga penutupan tanggal 27 September hari Jumat, itu market cap brand ada di kisaran 960 triliun rupiah, teman-teman. Nah, teman-teman tahu berapa market cap semua saham di Bursa Efek Indonesia? Jadi, market cap semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada di kisaran 12.875 triliun rupiah. Bisa dibilang market cap brand ini itu setara dengan 7% dari total market cap IHSG, teman-teman. Bayangin, brand ini kan cuma satu saham, sedangkan di IHSG itu ada lebih dari 900 saham. Nah, tapi brand yang cuma satu saham ini itu setara dengan 7% dari total market cap IHSG yang ada 900 saham. Nah, dari kacamata itu aja kita bisa melihat bahwa saham brand ini itu dihargai dengan valuasi yang sangat-sangat mahal, teman-teman. Nah, kembali lagi ya. Ini cuma opini atau pendapat pribadi saya. Nah, kalau teman-teman gimana pendapatnya tentang saham brand ini? Apakah menurut teman-teman saham brand mahal atau malah teman-teman memiliki opini bahwa saham brand itu malah murah? Tulis ya di kolom komen.
Oke, teman-teman. Jadi, sampai sini dulu untuk market update pada kesempatan kali ini. Gimana pendapat teman-teman tentang hal-hal yang kita bahas tadi? Tulis di kolom komen ya pendapat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau dapat update berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Oke? Jangan lupa like juga ya kalau teman-teman suka sama videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.